Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar wisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami masih mengajak Anda untuk boleh ngobrol asik seputar wisata di Hotel Jayakarta and Resort Yogyakarta. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana ternyata Sapa Pesona ini punya pengaruh luar biasa terhadap ketertarikan wisatawan ketika berkunjung ke destinasi wisata di Yogyakarta. Tentunya seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa juga perlu adanya terus pembaharuan dan juga tentunya semangat Sapa Pesona yang harus ditunjukkan terus kepada para pelaku wisata di Yogyakarta. Pak Singgi, kita melihat saat ini kan banyak juga destinasi wisata yang baru, kemudian juga barangkali dari pengelolanya sendiri juga ada regenerasi dan Iya, seterusnya. Artinya juga perlu adanya pembaharuan semangat Sapa Pesona yang betul, dilakukan untuk diberikan kepada para pelaku betul, wisata betul. terutama. Dari Dinas Pariwisata sendiri ada mungkin Bapak program-program yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan Ya, untuk terus menanamkan semangat Sapa Pesona? iya, karena Sabta Pesona ini adalah suatu hal yang mandatori, yang dasar sekali. Mhm, Maka ini harus diberikan secara simultan, secara terus-menerus. mhm, Karena manusia itu tempatnya lupa ya. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus. mmm, Supaya itu tadi Bu Ana nyampaikan kalau monitoringnya bagaimana. iya, Nah ini monitoring itu juga bagian dari mengingatkan kembali. aha, Untuk memastikan bahwa destinasi itu betul-betul menerapkan Sabta Pesona aha, yang akan diikuti oleh kesadaran wisata. Betul, nggih. Sabta Pesona dan sadar wisata ini dua hal yang harus menjadi satu ya, di masyarakat ataupun di pengelola itu sendiri. mhm, Sehingga betul-betul akan memberikan apa ya rasa yang kemudian semuanya wah nyaman ya di sini. Wah, kenapa? Karena di sini bersih, karena di sini tertib semuanya, nek mhm, antri ora serobot-serobotan. mhm, Kemudian juga dari sisi penyajiannya, dari sisi apa ambient dari destinasi itu betul-betul bisa merepresentasikan mhm, bahwa daya tarik itu betul-betul sangat bagus. oke, Ini kemudian akan ditunjukkan juga pada hospitality dari pengelolanya. ya, Semuanya ramah, say hello, apa Iya. kabar, dan mhm, sebagainya, apa yang bisa saya bantu, dan mhm, sebagainya. Ini bagian yang apa ya, kadang hal sepele, tapi itu ternyata memberikan kesan tersendiri ya Pak ya? kesannya luar biasa itu. Ya, oke, baik Pak Singgi. Sekali lagi juga ternyata ada perlu juga selalu ada pembaharuan, evaluasi dan juga peningkatan dari kualitas sumber daya manusia itu Iya, sendiri. betul. Pak Agus, kira-kira bagaimana Pak upaya seperti apa yang bisa dilakukan barangkali juga pemerintah bisa mensupport terkait dengan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia Pak? Karena ternyata juga pengaruhnya luar biasa terhadap penerapan Sabta Pesona itu sendiri. Pak Agus ini gencar ini dengan pembahasan anggarannya ya. Selalu ya Pak ya. Terima kasih Mbak Arin. Berbicara masalah pariwisata, bahwa dari Kementerian Pariwisata pun juga gencar untuk anggarannya ke pariwisata, gerakan pariwisata, Iya. menghidupkan pariwisata. Contohnya rintisan desa wisata. Oke. Nah, rintisan desa wisata ini juga dari pusat juga sering turun. Nah, ini kita Pemda Mhm. juga menindaklanjuti, maksudnya begini. Rintisan desa wisata itu nantinya betul-betul jadi desa wisata Desa betulan. wisata Ah, benar. mandiri ya, Sudah Pak, ya? rintisan, tapi ditindaklanjuti terus. Nah, di samping itu, berarti Mbak Arin mengatakan bahwa di DIY ini muncul destinasi-destinasi wisata baru. Baru. Iya. Nah ini kalau tidak dipromosikan mana mungkin bisa laku. Mhm. Nah, paling tidak action dari destinasi wisata itu misalnya pertunjukan apa atau ngundang artis lah. Paling tidak seperti Aha, itu ada daya memperkenalkan. tariknya ya, Pak, ya? daya tariknya. Undang Mbak Arin. Waduh, Boleh nanti. malah bubar nanti Pak. Iya. Sehingga atau tur sepeda, Sepeda. melewati destinasi wisata. Biar mereka kenal kalau di situ ada destinasi wisata. Aha, aha. Nah ini loh harapan kami sehingga nanti rintisan-rintisan desa wisata betul-betul bisa mandiri menjadi betul-betul desa wisata. Aha, oke. Dan di situ masyarakatnya tidak hanya sebagai penonton, Ya, kita libatkan betul. aktif di dalamnya. Oke, baik. Artinya melalui daya tarik tersebut tadi, ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya ya Pak ya. Oke, baik Pak Gus. Tapi kira-kira bagaimana Bu Ana tadi juga menyampaikan, saya yakin Bu Ana juga pasti sering sekali melihat apa sih sejauh ini yang mungkin ketika memberikan pelatihan, barangkali yang menjadi tantangan atau barangkali sedikit kendala yang dijumpai ketika menerapkan Sabta Pesona terutama terkait dengan SDM-nya Bu Ana. Seperti apakah itu? Baik, jadi
sekarang itu trennya sedang untuk pariwisata sedang agak berubah ini Mbak Arin ya. Jadi kemarin yang mass tourism yang mengunjungi pusat-pusat ini ya wisata di tengah kota gitu ya. Nah dengan adanya pandemi ini kan sesuatu yang unik ya Pak Singgi ya. Ya, betul. Jadi wisatawan itu lebih memilih daerah-daerah yang lebih apa ya alam, Eko, gitu, ya. adventure, alam, ekowisata dan seterusnya. Nah berarti kan tantangan untuk semua pihak ini sebenarnya Mbak Arin, karena masyarakat di pinggir itu dia misalnya punya banyak potensi ya Pak Singgi, misalnya atraksi alamnya kah ya, atau budayanya kah yang sangat luar biasa. Tapi mereka ini kan belum memiliki terlalu apa ya optimal untuk kemampuan SDM-nya gitu. Jadi memang itu yang bisa menjadi satu concern ya untuk melatih ya Kesadaran wisatanya ya. wisatanya bagaimana ketika istilahnya kalau tamu itu kan atau kalau wisatawan itu kan pengen disambut ya, pengen diberikan ramah, ya pengen merasa nyaman dan dihargai, dihormati dan seterusnya. Nah gitu ya, jadi membuat konsistensi suatu sistem konsistensi kepada para pengelola wisata yang di daerah ini ya, yang di pinggir daerah yang dimana itu desa wisata rintisan-rintisan. Nah itu perlu menurut saya banyak effort ke sana gitu. Jadi memang ketika melakukan pendampingan atau pelatihan ke desa wisata yang masih di pinggir ini ya Mbak Arin, memang banyak sekali kendala. Bahkan ketika praktek ya, ketika saya ada praktek untuk bagaimana menyambut wisatawan gitu ya. Jadi ada salah satu menjadi wisatawannya, yang satu menjadi pengelolanya gitu ya. Penggunaan bahasa verbal, non verbal itu pun masih menjadi tantangan ya, masih jadi Bu Ana. tantangan gitu. Kadang-kadang apa ya itu perlu memang step by step ya Mbak Arin, saya rasa harus to be continue terus ya untuk bisa memantapkan oh seperti ini loh standarnya untuk berkomunikasi dengan wisatawan, untuk melayani wisatawan dan seterusnya. Karena itu penting, itu perlu karena kembali lagi nanti kalau wisatawannya merasa nyaman ya dengan perlakuan dari pengelola itu ya akan ada experience tersendiri dari wisatawannya itu, akan ada pengalaman yang tak terlupakan itu. Iya, kenangan itu tadi ya yang akhirnya juga menjadi attraksi tersendiri. Wisata pesona kan kenangannya tadi. Ya. Betul. Jadi nanti merekomendasikan ke wisatawan yang lain kan itu ya nanti poinnya. Tapi bagaimana pastinya kira-kira melihat tantangan tersebut Pak? Karena memang kan kalau ada peribahasa mengatakan lain lubuk, lain belalang, lain ladang, lain ikannya tadi ya Pak ya. Sebetulnya tadi ada poin yang sangat menarik tadi bahwa ada hambatan di verbal, ada hambatan di bagaimana kita bisa melayani atau menerima para wisatawan itu. Budaya kita sebetulnya budaya yang seperti itu sebetulnya. Artinya kemudian tidak perlu settingan, tapi kemudian sudah menjadi kalau habit kita, ya, Pak, sudah menjadi budaya sebetulnya. Bagaimana kita memanusiakan tamu itu sebagai tamu kita, bukan sebagai wisatawan. Itu lebih natural kalau menurut saya. Artinya, berkunjung ke desa itu kan luar biasa kan. Monggo pinara, kearifan lokal tadi. baru duduk sebentar, sudah dikasih minum teh dan sebagainya, saking pundi, badai menopo dan sebagainya. Itu sebetulnya sesuatu yang menurut saya itu unik. Dasarnya itu sudah ada Pak. Tinggal bagaimana kita mengemasnya itu menjadi lebih terstandar, lebih bagus gitu ya. Dasarnya itu sudah ada Mbak. Tinggal gimana? Tinggal mungkin bagaimana kita mengemasnya itu tadi ya, supaya mungkin barangkali kendala hambatan itu dijadikan sebagai satu daya tarik tersendiri para wisatawan. Makanya kemudian berpegang sabta pesona itu tadi kemudian dilakukan pendampingan agar sadar wisatanya kemudian muncul. Bagaimana kita menghargai orang yang datang itu penting. Satu tempat yang mungkin dia tempat itu unik, dia punya potensi attraction, daya tarik yang luar biasa. Tapi pada saat kemudian ada orang datang, itu belum siap, maka responnya juga berbeda. Betul. Padahal dari sisi budayanya itu sudah bagus. Tapi karena belum terbiasa ada orang datang, maka kemudian responnya berbeda. Ini yang kemudian harus disadar wisata itu tadi yang kemudian muncul. Jadi bagaimana kemudian bisa menerima orang lain, wisatawan itu datang menjadi bagian dari ekosistem di dalam daerah itu sendiri. Ini yang kemudian perlu didampingi supaya mereka bisa terbiasa seperti itu. Ada yang kayak ragu-ragu gitu Mbak, ragu-ragu atau takut.
bahwa iya kita sudah punya terus nanti jalurnya hanya langsung Borobudur. Iya. Terus Prambanan ke Bali. Jangan sampai yang kami katakan gini, Mbak. Jangan sampai DIY ini hanya cuma untuk lewat kencing Kelewatan ya. Oke. Kencing di Jogja langsung tidur aja Langsung bablas. Yang kita khawatirkan budaya kita itu istimewa. Paling tidak dalam hal ini menurut saya pemerintah daerah ini kita berkorban dulu. Maksudnya berkorban dulu, jangan langsung berbicara masalah profit APBD yang bisa masuk. Harapan kami berkorban ini kan jangka panjang yang namanya destinasi wisata ini. Nah di situ di destinasi masing-masing wisata itu paling tidak ada tujuan kesenian tradisional yang betul-betul kesenian kita, tradisional kita itu dikagumi oleh wisatawan mancanegara. Misalkan ada di situ wisatawan mancanegara kepengen nabuh gamelan, ya diajari di situ. Itu akan mengesan di situ. Betul. Ada experience-nya ya, Pak. Ada atraksi di dalamnya, betul, Pak ya. Atraksinya ada di situ. Ada daya tarik tersendiri. Tapi kira-kira Pak Kus, ada mungkin Pak dari pandangan Pak Kus dari sisi pemerintahan, kira-kira bagaimana sih Pak membuat satu formula dalam artian tadi ya, ternyata kearifan lokal ini bisa juga menjadi salah satu cara untuk bisa diterapkan melalui Sabta Pesona itu, di artinya Sabta Pesona itu bisa juga diterapkan melalui kearifan lokal yang ada. Kira-kira bagaimana itu Pak? Saya rasa bisa. Anda tadi mengatakan Sabta Pesona itu belum bisa menyeluruh di masing-masing destinasi. Destinasi. Setelah pendampingan penting. Sehingga kalau betul-betul Sabta Pesona itu dilaksanakan, saya yakin kok Pak. Di samping Sabta Pesona dilaksanakan dengan baik di wilayah untuk pariwisata itu, Pemda juga harus membackup dalam hal ini. Pemda harus membackup, oke lah sekarang caranya wong mancing ini kudu nganggo umpan. Nah, supaya untuk iwak gede. Tapi berpikirnya akan kita jauh ke depan. Kalau wisata kita maju, otomatis tidak perlu dikejar-kejar, PAD-nya akan masuk sendiri. Ya, ke depannya kan gitu. Oke, baik. Artinya juga ini menjadi tugas kita bersama ya Pak ya, seperti disampaikan tadi ya. Bukan hanya dari dinas saja, tapi juga tentunya banyak pihak yang harus bersinergi untuk bisa mensukseskan dari penerapan Sabta Pesona itu tadi. Nah, Mbak Ana kembali lagi tadi juga masih seputar bagaimana ternyata ada tantangan yang dijumpai ketika menerapkan Sabta Pesona juga. Kira-kira dari Mbak Ana sebagai seorang akademisi melihat juga tren yang barangkali ada sedikit pergeseran karena kondisi pandemi ini ya Mbak ya. Posisi seperti apa sih Mbak kira-kira yang bisa kita angkat dan juga tentunya tanpa meninggalkan Sabta Pesona itu tadi Mbak Ana? Potensi. Nah itu tadi Mbak, jadi saya itu kearifan lokal masing-masing destinasi itu kan berbeda ya. Jadi itulah yang harus diunggulkan gitu. Jadi nanti akan ada variasi attraction ya dari masing-masing destinasi wisata, dan itu nanti impact-nya itu akan menjadi ke length of stay atau istilahnya wisatawan ketika mau menginap itu misalnya cuma mau nginap semalam gitu ya, karena kemudian ada rekomendasi harus ini bagus, wisata ini bagus nih bagus, jadi dia lebih panjang length of stay-nya gitu. Jadi kan kalau Jogja ini kan mohon maaf length of stay-nya kan masih di bawah Bali. Belum ya sampai 2. Iya, jadi gimana caranya untuk bisa memperpanjang length of stay-nya itu kan perlu adanya sesuatu yang unik nih dari masing-masing destinasi. Nah itu yang perlu dieksplor plus ditouch up lagi dengan Sabta Pesona. Nah itu akan luar biasa Mbak Ari. Oke, baik, artinya juga tadi ya tetap dasarnya Sabta Pesona, tapi bagaimana kita melihat peluang yang ada, salah satunya juga dengan atraksi kearifan lokal yang kita miliki. Baiklah, kita akan lanjutkan nanti setelah ini Ibu dan juga Bapak, kita akan jeda-jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Anjang Sana.